Kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, terus bergulir. Namun kejaksaan tidak kunjung mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang dibacakan 6 tahun lalu itu. Di tingkat kasasi, MK menyatakan Sylvester bersalah atas kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden RI ke-10, Yusuf Kala, dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara. Sylvester yang kini menjabat komisaris salah satu anak perusahaan BUMN ini masih menghirup udara bebas. Apalagi Hakim PN Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali Sylvester Matutina. Dan baru-baru ini, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari Jakarta Selatan, ke Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, menuntut Sylvester Matutina untuk segera dieksekusi dan memberikan teguran kepada Kajari Jakarta Selatan. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta kejaksaan untuk segera mengeksekusi hukuman Ketum Solidaritas Merah Putih karena perkara sudah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, Sahroni mengatakan bahwasanya kasus Sylvester harus menjadi pembelajaran bersama agar tiap orang tidak menyerang secara personal tanpa bukti dan fakta yang jelas. Ya, jadi sebelum mulai lebih lanjut, mungkin saya boleh mengutip apa kata Chrisye. Aduh, apa itu? Sungguh aneh tapi nyata. Kisah kasih bukan ya? Jadi sudah 6 tahun putusan yang dibacakan, tapi sampai saat ini masih belum ada aksi yang dilakukan. Gitu. Padahal peninjauan kembali sudah dilakukan dan hasil dari PK-nya ternyata sudah gugur ya. Katanya 2 kali nggak datang sakit, ya tapi kan? tidak dijelaskan sakitnya apa. Itu dia. Apakah setelah PK gugur ini langsung dieksekusi? Nah itu dia, kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Batara Ibnu Reza, Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform atau DJURE. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Harumanegara Jakarta. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Bang Ade Darmawan Bayasid, Sekjen Pradi Bersatu yang akan segera bergabung bersama kami. Apakah sudah bergabung Bang Ade? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Baik, gitu. Baik Bang Ade. Kita ke Bang Batara. Bang Batara, tanggapannya gimana Bang? Nggak ada lagi tanggapan yang seharus dilakukan oleh kejaksaan. Artinya harus segera dieksekusi. Begini, makin lama penundaan, maka keadilan tidak akan tercapai. Dan terbukti sepertinya kejaksaan, kalau menurut saya, ini sebenarnya sedang bermain-main dengan sejumlah alasan. Ya kan, alasan pertama kita sudah dengar bahwa waktu zaman COVID, setahu saya, waktu zaman COVID, justru banyak program kejaksaan itu berhasil untuk menangkap buron. Tetapi ini kan alasannya unik. Baru dikatakan bahwa, oh ya pada saat COVID justru katanya melepas orang. Enggak ada waktu itu. Justru pada saat itu kejaksaan justru menangkap orang paling tinggi pada saat itu. Dan kesuksesan waktu itu ada program di Intel namanya Tabur, tangkap buronan, itu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Tapi kalau sekarang kejaksaan justru melemahkan dirinya dengan tidak melakukan eksekusi, alasan apa lagi? PK-nya sudah ditolak atau gugur sebenarnya, bukan ditolak ya, tapi gugur karena 2 kali tidak datang dengan alasan sakit, sehingga ini adalah saatnya bagi kejaksaan untuk bisa memerintahkan dalam hal ini Kajari untuk segera melakukan eksekusi. Tidak ada alasan lain. Kenapa taringnya nggak keluar sampai sekarang Bang? Itu kan persoalan kejaksaannya mau berkawan atau tidak. Ya kan, ini sekarang mereka mau berkawan ya, begini jadinya. Saya harus mengatakan istilah itu karena saat ini adalah pertaruhan yang paling penting dalam pembaruan hukum kita. Seperti saya katakan pada saat talkshow yang lalu, bagaimana kemudian kejaksaan saat ini sedang mempertaruhkan dirinya untuk mendapatkan sejumlah power dalam RUU KUHP yang baru. Tetapi kan kemudian bagaimana ketika kewenangan itu diberikan, namun dia sedang sibuk bermain-main sehingga yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenang. Sebenarnya kan gampang, Kejaksaan Agung tinggal perintah ke Kajarinya untuk bisa melakukan eksekusi itu sesegera mungkin tanpa kemudian menunda Kalau lagi. dari pihak Abang apa sih sebenarnya yang melandasi, kok lama banget nih rasanya, udah dari 2018 sampai sekarang juga buntutnya belum kelar-kelar. Kita harus bicara bahwa ini sebenarnya yang saya katakan analisis gampang. Ini ada pertimbangan politik yang kejaksaan sendiri yang tahu. Tapi kalau untuk lebih detailnya mungkin kejaksaan yang harus bisa menjelaskan. Karena bagaimanapun juga dalam sistem peradilan kita, sistem peradilan pidana, ketika pengadilan mengeluarkan
putusan yang sifatnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada alasan bagi jaksa penuntut umum dalam hal ini sebagai eksekutor untuk tidak mengeksekusi. Meskipun di dalam konteks upaya hukum luar biasa itu tidak menghalangi eksekusi. Kayak PK kemarin sebenarnya tidak perlu gitu. Tapi kan sekarang kemarin kita ngomong hak kan, hak itu sudah dipakai dan gugur. Saatnya tidak ada alasan lain. Kalau ini terjadi, presidennya sangat buruk ke depan. Orang juga bisa menggunakan 1001 macam alasan untuk menghindari eksekusi. Baik, coba kita tanya Bang Ade. Bang Ade, emang sakit apa sih Bang Silvester sampai 2 kali nggak hadir? Ini kan PK yang ngajuin dari pihak Bang Silvester, tapi setelah gugur gini gimana nih? Ya, jadi begini Pak ya, bahwa Bang Sil itu memang pada saat saya berjumpa terakhir ya 2-3 hari yang lalu itu memang kondisinya memang sakit dan itu kelihatan dari demam ya saya perhatikan. Namun gugurnya satu permohonan PK yang diajukan oleh Bang Silvester kan tidak menutup kemungkinan juga untuk melakukan PK lagi. Bahwa kemudian apa yang diberikan kewenangan oleh kejaksaan bahwa Bang Sil tidak dieksekusi sampai saat ini, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain itu yang merupakan seperti contohnya misalkan ya dasar hukumnya yang bisa kita tahu itu pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang Kejaksaan Negeri, ujung-ujung Kejaksaan nomor 11 tahun 2021. Bahwa kemudian ada penundaan eksekusi itu di situ ya dikarenakan kemanusiaan, terus banyak alasan-alasan lain yang bisa terus kemudian yang penting di sini yang bisa saya sampaikan bahwa di dalam putusan itu memang ya saya setelah saya membaca memang ada non eksekutorial di situ putusannya ya. Terus kemudian terkait dengan non eksekutorialnya pertama, terus 84 dan 85 tetap saya mengacu pada hal-hal yang daluarsa. Kalau kemudian bahwa kejaksaan tidak melaksanakan tugas, yaitu kembali ke kewenangan. Apa yang lebih memahami tentang eksekusi harus jalankan atau tidak, saya rasa itu kembali kepada pihak eksekutornya, gitu loh Pak. Jadi kalau terkait persoalan bahwa Bang Sil kok nggak dieksekusi nih, gimana nih ya kan? Nah, saya rasa itu kita kembalikan mungkin ya kita baca bersama lah putusan itu. Kalau saya sih membacanya, saya menganggap bahwa ada non eksekutorial di situ, Mbak. Oke, baik, Bang disuruh baca bersama katanya, Bang. Diksi yang digunakan lagi-lagi daluarsa nih. Nah, ini kan alasan yang berkali-kali ya disampaikan ini kawan saya nih Ade ya. Karena itu pertanyaannya kalau daluarsa itu kan dalam konteks kalau proses penuntutannya masih ada gitu ya. Pemahaman saya ya yang belajar di fakultas hukum gitu. Iya, ini kan sudah selesai lagi katanya. Apalagi yang dibaca seharusnya sekarang kalau saya sih melihatnya pembacaan sudah selesai, jaksa yang harus jalan sekarang. Nah ini kan kesalahan terbesar yang dilakukan dalam proses hukum ini adalah ketika jaksa tidak melakukan tugasnya dan wewenangnya untuk melakukan eksekusi sesuai dengan perintah pengadilan, putusan pengadilan dalam hal ini, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini yang kemudian pertanyaan besar, ada apa dengan kejaksaan? Kalau saya bilang ya jaksanya sedang bermain ini. Oke, jadi seperti tadi Anda bilang sebelumnya, ini ada kemungkinan politis di sana. Pastinya demikian. Bang Heri, tadi dikatakan mau PK lagi, sebenarnya bisa? Ya sebelum menjawab itu, kita mengingatkan dulu ya, bahwa justice delay is justice denied. Bahwa keadilan yang ditunda itu sesungguhnya bisa dikatakan menolak keadilan itu sendiri kan begitu. Kemudian kalau kita lihat narasi yang dipakai Bang Silvester dan kawan-kawan tadi dalam konteks adalah kuasa hukum mungkin ya, dalam hal ini, kan dari awal kata menunda eksekusi. Nah jangan-jangan PK yang dilakukan sampai alasannya pun memang semata-mata hanya untuk menunda eksekusi saja. Kan kira-kira demikian kalau dikembalikan ke filsafatnya tadi. Menundanya sampai kapan tapi ya? Nah itu yang kita bicara kepastian hukum yang akan terganggu di sana. Kemudian kalau kita bicara tentang boleh KPK berkali-kali, berulang kali. Memang ada dua pandangan ya. Ini yang juga yang dipakai adalah celah-celah tadi ya. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi PK itu boleh berkali-kali. Demi alasan keadilan dan kemanusiaan tadi. Hak asasi manusia tapi mereka di case dipenuhi. ini? Tapi di Mahkamah Agung, PK itu hanya
satu kali. Begitu ya, yang dimaknai begitu. Demi kepastian hukum, kalau itu demi keadilan MK, kalau MA lebih melihat pada demi kepastian hukumnya yang lebih dominan. Maka tentunya karena ini sidangnya masuk dalam ranahnya Mahkamah Agung, ya ketentuannya ikut di Mahkamah Agung kan. Dan ingat PK yang diajukan oleh yang bersangkutan ini kan ada legal standingnya, bahwa yang mengajukan itu adalah salah satunya terpidana, misalnya. Orang yang dalam konteks dia akan mengajukan PK berarti kan ini hak hukumnya dia yang harus digunakan kan. Nah kalau hak hukumnya sudah diberi kemudian dia tidak memenuhi kewajibannya untuk hadir di muka sidang dan sudah diberikan jangka waktu yang cukup begitu ya saya rasa, karena sudah 2 kali kan kalau nggak salah penundaan itu sampai di ujungnya adalah ditolaknya pengajuan PK tadi. Nah tentu ini jadi yang menghilangkan hak tersebut kan bukan pada legalistik formalnya yang bicara, tapi adalah karena memang orang itu yang tidak hadir ke muka sidang. Padahal hakikatnya tadi kalau dia yang mengajukan maka dia yang punya kepentingan di situ. Nah, tadi katanya sakit sampai demam gitu. Alasan itu bisa diterima nggak sih Bang? Ya, kita menghormati lah alasan apapun, tapi kan juga kita menghormati jalannya persidangan, di mana ketika orang itu mengajukan PK harusnya sudah berhitung kan, kapan dia mengajukan kan? Diri, ya. Itu tidak bisa kemudian jadi catatan bagi persidangan, bagi mahkamah misalnya. Walaupun sebenarnya belum masuk ke dalam pokok perkara ya, belum masuk ke dalam sidang PK ini ya. Yang utama kan haknya sudah diberikan. Toh pengajuan itu mereka yang men-set up sendiri kan, kapan tanggalnya, mereka yang tahu kapan siapnya. Karena kan kalau memang ada pemenuhan bukti dan lain sebagainya kan masing-masing sudah berhitung di situ. Sudah cukup lah menurut saya. Jadi ketika PK itu sudah dilayangkan, sudah dikirimkan, sebenarnya sudah tidak ada kata lain selain dihadapi, dijalani kan begitu. Jadi langsung prosedurnya apa? Bisa langsung eksekusi ini? Ya, saya tidak membaca ada alasan lain ya di luar dari tinggal dijalankan saja eksekusinya. Bahkan ini penguat bahwa sudah diberikan haknya, tidak dipenuhi juga, kemudian dieksekusi berarti. Nah, tinggal pemenuhan hak dari korban sendiri yang merasa dirugikan itu ya. Begini ya, misalnya kita lihat dalam konteks yang lain, bukan bicara dalam konteks sudah masuk fakta persidangan, sudah pernah diuji dia. Orang yang masih asasnya presumption of innocence sebenarnya masih melekat di sana saja, kadang sudah ditangkap, sudah ditahan, proses sudah berjalan upaya paksanya. Apalagi ini yang sudah melewati jalur tadi, pembuktiannya sudah berjalan, sudah diuji berkali-kali di tingkat di bawahnya, tapi kemudian malah tidak dikunjung dieksekusi. Ini kan pertanyaan besar bagi apa implikasinya? Tadi dikatakan presiden buruk nih nantinya. Bisa saja orang-orang lain mencari-cari alasan terkait hal itu. Ya, yang pasti akan banyak orang yang meng-copy paste hal yang sama. Kalau ini diterima, dilakukan, maka logika hukum yang lain harus diberikan adalah setiap orang yang mengajukan hal yang serupa juga harus diterima. Jangan sampai ada diskriminasi nantinya. Menurut saya terlalu banyak resiko yang dipertaruhkan di sana ya. Dan kemudian itu yang harus diimplementasikan. Mengapa kemudian yang ini boleh, yang ini tidak di kasus yang sama kan begitu. Jadi bagi saya sekali lagi ini sudah memperkuat semua hal yang sudah dikatakanlah memberikan perlindungan kepada orang tersebut ya, secara hukum ya, bahwa orang tersebut ingin menjalankan haknya, hak hukumnya sudah tersampaikan, PK-nya sudah dijalankan, tapi walaupun tadi dikatakan substansinya belum disentuh, tapi kan kita melihat kesungguhan seseorang tadi, ya. Menurut saya juga ada penilaian batasan bagi orang mengajukan PK tadi. Maka mungkin di konteks yang ini saya lebih sepakat di Mahkamah Agung tadi bahwa untuk case macam ini, ya PK-nya cukup sekali saja misalnya begitu. Oke, kita ke Bang Ade. Bang Ade, konteksnya ketika di Mahkamah Agung PK cuma bisa diajukan sekali, Bang. Gimana, Bang? Ya, jadi gini. Selain yang disampaikan tadi tentang hak asasi manusia, perlu kita sampaikan juga bahwa ada asas fair of trial, artinya asas di mana diberikan kesempatan untuk membela diri, ya termasuk melakukan upaya-upaya hukum lain. Jadi gini. Ini kan memang keadaan dan kondisinya. Kalau saya perhatikan ya, bahwa kemudian beliau atau Bang Sil itu sakit, ya kan tidak bisa dipaksakan juga untuk segera digeret-geret untuk hadir dalam PK tersebut. Namun kemudian gini, biasanya di pengadilan kan kita semua tahu bahwa
ketika kita udah bersidang, begitu duduk, kan yang ditanyakan itu yang pertama adalah apakah Anda sehat? Kan itu. Nah kalau dikatakan bahwa saya tidak sehat, sama aja akan dijadi juga penundaan. Nah gugurnya ini tidak pula menutup asas fair of trial tadi, bahwa melakukan upaya hukum, diberikan kesempatan sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar juga hak konstitusi seseorang untuk melakukan upaya hukum, gitu loh. Jadi saya sepakat bahwa kemudian equality before the law, semua orang semua sama di mata hukum dan lain-lain sebagainya, itu kita pahami bahwa namun apapun itu, bahwa Bang Sil saat ini memang ya belum bisa hadir bukan karena ada unsur kesengajaan, gitu loh Mas. Bahwa kemudian dia harus hadir kemudian tertunda lagi dan mengajukan PK lagi, apakah dimungkinkan? Nah ini kan semua orang bisa saja memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, gitu loh. Itu Mas. Baik, nanti saya mau ke Bang Batara. Kalau melihat ini kemungkinan PK berkali-kali dan tadi juga tidak ada unsur kesengajaan nih, nggak hadir 2 kali. Sehingga akhirnya gugur PK-nya. Nah nanti seperti apa tanggapan dari Anda? Kita akan sambung lagi ya. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.